Halo, selamat siang. Siap-siap ya. Jangan ada yang ketiduran lagi. Coba ya, udah pada makan belum? Minum kopi. Yang ngantuk, cuci muka. Baru berapa nih? Oke, siap. Ntar saya sambil nyiapin bahannya dulu. Mm, mm, mm. Kita kemarin sampai sini. Sekarang mau ini sama ini. Ya Allah ya Rasulullah. Hmm, Kita lanjut ya. Karena mati-mati. Aduh, yang itu harus close dulu ya. Mhm. Tadi terlalu banyak urusan. Hmm, Kayaknya di close dulu aja. Nah, oke, kita kemarin udah ke aplikasi itu sekarang udah dikasih latihan kaman jaringan kan. Sekarang kita masuk ke sini ya. Hmm, Jangan ngantuk please. Jangan lupa bikin catatan ya. Nggak boleh bikin catatan tulisan tangan pakai nano banana ya. Harus tulisan tangan sendiri. Oke, kita masuk ke sini. Mulai nih. Kita sekarang ngomongin, bukan yang ini dong. Bukan keamanan jaringan, kualitas layanan dulu. Ini dulu. Oke, sekarang kita kan udah belajar jaringan nih. Berarti kan harus ada standar kan. Nah, standar itu dihitung melalui perhitungan apa ya rumus tertentu lah gitu. Jadi kayak QoS untuk melihat quality of service dari suatu network. Nah, di dalam satu network itu kan teknologinya bisa banyak. Nah, di si teknologinya itu bisa kita apply hmm, apa ya quality controlnya deh. Dilihat dari mananya. Ada macam-macam gitu, tergantung misalnya frame relay, Ethernet, token ring, dan sebagainya gitu ya. Nah, kita lihat dulu kualitas jaringan. Nah, sebenarnya kita bisa lihat kualitas layanan itu dari manajemen eh, apa, kepak traffic gitu ya, atau ya traffic ya bilangnya, atau bagaimana caranya menghindari traffic. Sebenarnya kalau 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 sebenarnya kalau kota nggak bisa menangani kemacetan gitu ya, itu juga berarti kualitasnya kan juga nggak bagus ya. Kenapa ya Bandung nggak pernah bisa nggak macet ya? Udah kebanyakan orang kali ya. Nah kalau datanya banyak gimana dong? Nah jadi ada teknik congestion management, dia akan mengatur prioritas. Nah ini itu seperti OS sebenarnya. Kalau kalian belajar operating system kan itu juga ada manajemen memori kan. Nah kalau di jaringan yang dilihat tuh bandwidth-nya. Jadi nanti ngatur prioritasnya gimana. Mirip sama di OS kayak misalnya antrian. Hmm, ini mana dulu tas yang mau dikerjakan berdasarkan apa, waktu selesainya kah, waktu kedatangannya kah gitu ya. Jadi ini kurang lebih mirip lah. Nah, jadinya tuh kita bisa kasih prioritas, terus lihat jaringannya yang udah ada apa dioptimalkan.
Terus performance kayak misalnya ya udah deh di kompres atau di em, apa ya misalnya data ya paling paling biar biar cepet tuh ya dikompresi, diefisienkan, routingnya yang optimal. Nah, terus apa aja yang harus didahulukan? Terus harus juga adaptif gitu ya, kira-kira kayak gitu. Nah, network itu susah tuh. Nah, biasanya tingkatannya ada yang base effort, ada yang integrated, ada yang differentiated kan. Taruh dulu ya. Base effort service ini ya, gitu. Ini sambil review yang kemarin. Terus integrated, kita integratedkan. Terus differentiated itu kita pakai perangkat klasifikasi mekanisme antrian untuk protokol tertentu. Gitu. Jadi dia bisa mengklasifikasi mana yang harus didahulukan. Kayak gitulah, jitter, throughput deh. Jadi ini yang kita pakai untuk melihat eh, kualitas dari suatu eh, apa network gitu ya. Kayak yang kemarin kan. Ini udah semuanya. Oke, itu review yang minggu lalu. Sekarang kita masuk lah ke sini. Ke, yang mana? Ini. Saya cari-cari contoh. Sekarang, tujuan mengamankan data dan sistem. Berarti apa? Security, confidentiality, integrity, atau authentication, atau availability, atau non-repudiation. Semuanya. Ya kan? Integrity, confidentiality, availability. Ini kan integrity, confidentiality, availability, dan sumber daya jaringan. Terus, data harus terlindungi, dan yang susah itu adalah pada saat dia di perjalanan. Nah, yang susah lagi adalah ini. Ini memastikan bahwa dia selalu available. Gimana caranya supaya secure iya, tapi layanannya pun selalu available. Nah, harus memaksimalkan resource. Oke, tantangannya apa aja? Saya kita pakai wide area network ya. Ada kantor pusat, ada WAN, di yang kalian bikin waktu itu yang ada arsitektur yang kalian bikin. Nah, kan ada dua zona nih, yang satu internal, yang satu eksternal. Nih jaringan ini di tengah-tengah ini tuh juga harus dilindungi gitu ya. Dengan segala macam teknologi yang kita gunakan gitu. Nah, kalau kalian lihat koneksi itu bisa macam-macam kan? Ada list line. List line tuh biasanya kalau kayak Telkom gitu atau ya pokoknya layanan deh. Itu dia ngasih kayak dulu-dulu zaman saya tuh ada list line kita pakai Melsa gitu ya. Itu kita pakai narik kabel beneran gitu. Didedikasikan eksklusif antara dua atau lebih lokasi yang disewa oleh pelanggan. Jadi ditarikin kabel emang atau koneksi langsung dari pelanggan ke penyedia layanan. Mahal ini biasanya. Biasanya perusahaan yang pakai list line. Koneksinya private, jadi dia andal, konsisten, kapasitasnya stabil, nggak dibagi-bagi, reliable. Kalau rusak langsung dibenerin, gitu ya. Itu teman saya yang pakai list line mail satu, error dikit, petugasnya langsung datang gitu. Karena ya udah, kabelnya cuman itu. Kalau misalnya koneksinya jelek, berarti kenapa gitu? Antar dari titik A sama B-nya tuh ada apa? Ada yang harus digantikah atau ada kendala apa? Dah. Terus ada lagi MPLS, yaitu teknologi yang mengerahkan dan mengelola lintas pakai ya label tertentu ya. Jadi dia punya cara untuk mengirimkan data dengan cepat dan efisien. Nah, dia lebih fleksibel karena bisa digunakan untuk jaringan any to any, koneksi antar banyak lokasi gitu. Dari kalau tadi Lislan kan point to point. Tapi dia susah gitu karena harus ada label switchingnya, harus ada trafficnya, harus ngitung QoS-nya. Terus ada lagi yang namanya Metro Ethernet. Nah, Metro Ethernet itu terbatas, jadi harus deket, terus tapi gampang gitu. Ada lagi Broadband Public Network. Jadi kayak pakai DSL, kabel, fiber. Ya itu lebih lebih paling murah lah
gitu ya. Nah, ngomongin nih sekarang, kalau kita pakai public itu selalu lebih bahaya gitu, karena dia lebih open, lebih mudah diakses, lebih terkoneksi sama banyak titik gitu. Jadi itu yang harus dipikirin karena dia jaringan publik. Nah, sekarang kita lihat, kalau misalnya kita punya network, ancamannya kan malware, phishing, DDoS atau data breach kan. Penting jadi Pak. Soalnya Maaf. jangan ngantuk ya. Oke, yuk lanjut. Nah, keamanan jaringan kita bisa lihat dari berdasarkan network. Kalau kita mau pakai networknya, kita bisa pakai apa? Firewall atau intrusion detection system atau intrusion ADS atau IPS, pakai VPN, gateway, pakai network ya. Jadi di networknya dipasangin ini. Atau pakai host. Hostnya ada antivirusnya, ada sandboxingnya, ada firewall host juga kan. Kan firewall itu bisa di tiga ya. Di network bisa, di laptop kita bisa, di application-nya bisa. Terus di host itu bisa ada endpoint detection and response juga gitu ya. Jadi itu per host. Kemudian, apa yang dihapus deh, apa sih ini? Oke. Application-nya bisa pakai web application firewall atau RBAC atau encryption. Bayangin dong, kita harus mikirin segini banyak gitu ya. Kalau firewall, IDS sama IPS kan di level network ya. Jadi firewall, tapi sebenarnya firewall itu prinsipnya apa? Filtering kan, dia memfilter alamat tertentu gitu dan macam-macam gitu. Bisa ngefilter alamatnya, bisa ngefilter paketnya. Nah, kalau IPS itu dia mengecek intrusionnya, ada pola-pola yang aneh nggak gitu. Sama halnya juga dengan IDS lah kurang lebih gitu ya, IPS sama IDS. Tapi dia di level network gitu. Nah, perangkat pengamanan jaringan itu bisa yang tadi saya bilang, si firewall itu bisa memfilter berdasarkan paket. Jadi dia cek paketnya nih jenisnya lah segala macam gitu. Atau dia bisa juga ngecek koneksi session connectionnya tracking dia tracking. Atau dia lihat dari aplikasinya gitu dan seterusnya gitu ya. Dan dia juga bisa filtering berdasarkan alamatnya gitu. Jadi macam-macam si firewall ini bisa berdasarkan paket, bisa stateful, bisa application, bisa next generation di level paket atau di pengalamatan untuk firewall. Nah, kalau intrusion prevention system dia lebih melakukan prevent. Jadi dia hardening lah gitu ya. Hardening terus dia ngecek ada pola-pola yang aneh atau enggak gitu. Dia lihat dari IP address, protocol number, port, aktivitas kayak gimana. Kalau intrusion detection itu mendeteksi gitu, bukan prevent. Tapi makanya biasanya berdua antara jadi kita cegah sambil kita detect juga. Nah, ini pengamanan jaringan nih. Oke. Sekarang kita lihat. Yang integrated, kalian bayangin. Inilah yang harus dilakukan oleh eh, network admin untuk mensecurekan suatu jaringan. Di level application, itu kita bisa ngecek gitu ya, application-application mana nih yang kira-kira beresiko. Kalau di URL bisa kita filtering juga gitu, kayak domain-domain yang mencurigakan. Terus kalau ada kelemahan di sistem kita harus di blok. Terus anti spyware harus punya, antivirus harus ada. Terus kita harus punya log ya atau trap atau apapun lah. Jadi yang mengawasi eksploitasi yang mungkin terjadi gitu. Dan mencegah kalau ada yang mau menjalankan atau mengeksekusi file. Terus kita juga bisa memblocking file supaya tidak terjadi download dan eksekusi ya, malware gitu. Kemudian denial of service and or zone itu juga kita lihat ada perilaku-perilaku yang berulang atau apa threatening nggak gitu dan seterusnya gitu ya. Jadi banyak tuh yang mesti diamati. Nah, sekarang kita lihat One ya. One itu kan biasanya, nah ini data center nih, gimana ya? Ini nggak tahu sih sebenarnya. Coba ya kita tanya ya.
Saya juga nggak ngerti loh. Kita coba ya, sambil riset ya. Kita suruh ini perplexity aja, coba ya. Buat list kasus em, keamanan sistem jaringan yang melibatkan kebocoran. Kita lihat kita aja dulu ya. Bisa nggak sih perplexity nyariin? Nih ya, yang mau diomongin banyak, tapi ini secara umum aja ya. Ini seriusan. Jadi, aduh doh, ini gimana caranya gue ketar tata sabar. Ini berarti sini aja. Nah, one itu kan kita one two three ya. One itu kan biasanya pakai perusahaan besar yang punya kantor cabang di berbagai lokasi kan. Berarti kan desentrali desentralisasi ya. Ya kan maksudnya ya sebenarnya tersentralisasi ya di servernya gitu ya. Tapi kebayang kalian harus ngatur misalnya, yaudah deh, eh, kalian pernah nyimpen uang di bank yang kena hack nggak? Saya pernah waktu itu bank, taruh bank syariah BSI, BSI pokoknya. Itu sampai saya dananya saya pindah-pindahin ke datanya saya pindah-pindahin ke BCA gitu. Nanti kita coba cari ya si AI bisa ngerekap nggak sih cara kenapa dia bisa secure gitu ya. Ini kan kebayang kita harus nyimpen server kan. Urusannya itu harus dipikirin apa? Server. Server kan beda-beda. Ada HTTP, ada FTP, ada email. Belum nanti misalnya mau ada firewall, mau ada ini, mau ada itu. Terus data center. Di mana kita nyimpen data. Banyak banget kasus yang kayak misalnya gini. Banknya kena hack, kena malware. Datanya hilang. Terus nggak bisa recover lagi gitu. Karena datanya di Sandera. Ya data yang udah diambil ya udahlah pasti bocor kan. Tapi masa sih lu nggak punya backup buat recover sistemnya gitu? Kalau yang saya denger tapi ya saya belum cek lagi ya. Nanti kalau kalau ini kita coba cek. Itu tuh kemarin tuh kalau nggak salah ya kasus bank bank yang kebobolan itu dia kalau nggak salah servernya tuh pakai Windows, jadi bukan pakai Linux. Windowsnya tuh pun em, setupnya tuh yang nggak secure. Kebayang nggak sih server tapi nggak secure, jadi dia attack dari mana-mana gitu. Kenapa mengerikan ini? One itu kan bisa diakses dari mana-mana. Udah gitu ada datanya. Problemnya, datanya udah nggak secure, nggak di backup. Sampai bosen saya tuh ngedengerin ada teman, ada kolega, ada temennya temen, ada siapa gitu ya. Datanya hilang. Data centernya di mana? eh Datanya backupnya di mana? Ya di servernya gitu. Di satu ruangan yang sama. Ya kalau kebakaran ya hilang semua. Kalau dicuri ya hilang gitu. Nggak ngerti. Nah, si data center itu kan sebenarnya ada ini ya. Ini saya ngomongin security-nya secara akses ya. Tapi secara fisik data center itu susah loh. Nih, tunggu. Kita nyuruh-nyuruh aja. Ini AI ngadat deh dari pagi disuruh pakai belajar dia mulai 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 rewel terus ya apa ya give a list of data center eh gini dulu deh. Nah ya. Nah, data center itu tuh ada bisnisnya. Jadi ada, waktu itu saya pernah tahu ya ada yang memang mereka menyediakan layanan data center. Data center tuh nggak bisa asal. Jadi si gedungnya itu harus kokoh, bisa di stack gitu ya. Kan server tuh kan berat ya. Jadi nggak bisa gitu, misalnya kayak, aduh, kayak bikin kos-kosan gitu, yang gampang retak atau gimana gitu. Juga harusnya juga tahan bakar sama tahan gempa juga gitu kan ya. Harus ada sistem pendingin juga, uptime-nya harus 99% kayak gitu-gitu.
Nah, harus ada sertifikasinya kan. Jadi buat urusan data center aja itu tuh udah problem gitu. Nah, makanya ada servisnya. Jadi kalau kita punya server itu mau disimpan di kantor nih. Kalau kantornya kebakaran, selesai loh gitu. Atau dititipin ke data center juga bisa gitu. Give more, sorry, give more information about the structure of the building. FPC. Kan nggak boleh kena banjir, tahan gempa, bayangin. Concrete, fire rated, heat resistant, vibration resistant, anti-static raised floors, hollow space, bla. Ini tuh nggak sembarangan gitu. Jadi secara fisik, ini tuh berarti masuknya kemana? Kalau kalau di CIA, ini masuknya ke availability ya. Availability karena bayangin misalnya kalian bikin layanan data center di mana orang naruh data di sana dan server di sana, terus kebakaran gitu, atau dibobol orang, atau di dan seterusnya gitu. Ini tuh urusan sendiri gitu. Makanya kita suka hosting kan, hosting, cloud computing, server itu karena kita nitipin ke orang, misalnya ke Google atau tapi Google juga harus punya infrastruktur yang memang didesain dengan baik, dengan secure gitu. Karena dia nyimpenin barang kita gitu. Kecuali kalau dia nyuri terus dimanfaatin ya. Tapi gitu loh. Jadi problemnya tuh banyak. Nah, itu ya. Ini one. Terus kita lihat. Nah, data 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 center itu kan coba. Loh, saya waktu itu ada gambarnya mana ya? Tunggu. Kita lihat ya data centernya kayak gimana. Nah, saya pengen tunjukin lagi tuh sebenarnya. Hmm, nah, kayak gini lah ya kira-kira ya. Satu lokasi sendiri gitu. Nih ya contoh. Tuh kayak gini. Largest data centers in the world. Sekarang yang lagi gila itu adalah data center AI. Makanya wah perusahaan-perusahaan tuh sekarang invest di data center kayak gini gitu. Lihatlah bahwa Apple dan seterusnya yang data center Google gitu ya. Coba ada fotonya nggak sih? Nah ini FRA 1 Jerman. Kayak gini data centernya. Terus Portugal, Covilha Data Center. Terus Microsoft, Power Capacity dan seterusnya. Yota. Kok bagusnya ini ya? Oke. Kayak perpustakaan. Lakeside Technology Center. Mana gambarnya? Belum loading. Apple. Coba ya kita lihat ya sampai paling atas apa? NSA, Google, duh, kok nggak ada yang tidak hafal semua Citadel, China. The largest data center in the world. Holy moly, 10,7 juta meter persegi. Nah, dia nyimpennya AI data center ya. Jadi bayangin, kalau yang biasa itu kan web hosting, storage sama apps aja kan. Tapi kalau AI itu ada training sama running. Hardware-nya juga pakai tensor tensor TPU, GPU. Powernya tuh lebih tinggi jadi lebih panas gitu ya. Dan ya kalau kita biasa website, database, email, ini mah ada chatbot, computer vision, big data analysis, deep learning, bla 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 gitu loh. Ini lebih gila-gila lagi gitu ya. Harus invest berapa nih perusahaan gitu. Jadi ini banyak banget gitu. Ada tempat listrik, storage, kebutuhan bisnis,
dan seterusnya gitu ya. Nah, itu kita biasa nyewa. Nah, jenis data center itu ada yang enterprise, ada yang colocation, ada yang cloud, ada yang edge. Bedanya, enterprise itu dimiliki oleh satu organisasi untuk mendukung operasi internalnya dia. Sesuai punyanya dia, kayak punyanya bank, punyanya yang punya punya perusahaan sendirilah gitu ya. Kalau colocation itu kita ngasih ngasih tempat gitu. Mau nitip nggak datanya ke di gue gitu. Kalau cloud ya kayak AWS, Azure, Google Cloud gitu ya. Atau juga nambahin data center deket gitu ya. Kayak cache memory gitu, ngedeketin akses supaya nggak terlalu jauh untuk dia mengakses data. Bisa gitu juga gitu ya. Oke. Nah, kayak gini ya. Ini data center. Kita punya kantor pusat. Ntar dulu, sebentar. Banyak keputusan. Bentar. Beli. Ya Allah. Sabar ya. Oke, dah. Distribution zone, edge zone, jaringan publik, internal zone. Oke, kayak gitu kira-kira. Oke, kita lihat contoh. Dah, sampai situ oke ya. Itu data data center. Nah, sekarang ada yang namanya DMZ. DMZ itu Demilitarized Zone. Jadi, data center juga kadang ditujukan untuk malah diakses oleh publik melalui jaringan internet. Tapi nggak ada yang DMZ. Nggak boleh masuk ke zona internal. Jadi hosting public service misalnya ada DNS, FTP, mail, proxy, web. Ini tuh buat publik, tapi harus dihalangin sama firewall, ADS, IPS, sama VPN. Jadi ya gitu, harus ada layer untuk menahan serangan dari luar. Nah, ini adalah konsep di mana DMZ itu memisahkan eksternal sama pribadi. Gimana caranya? Ya kita tambahin lapisan keamanan yang lain, tambahan gitu. Jadi intinya diumpetin lah di belakang firewall atau eh, FP, VPN dan sebagainya gitu ya. Itu DMZ namanya. Gitu. Nah, jadi kalau saya kalian lihat di sini, ini internal ya. Internal zone LAN di kantor pusat, zone data center di sini, ada distribution zone, ada edge zone. Nah, ini DMZ-nya nih, di mana dia yang akan membah membatasi ini dengan jaringan publik gitu. Ya, jadi sebelum dia keluar, ya lewat DMZ dulu. Dia ngumpetin bagian belakang dari apa bagian internal dari suatu jaringan. Kira-kira gitu. Ini sebenarnya yang susah prakteknya nih. Oke. Dah, sekarang VPN. Sebenarnya secara prinsip VPN apa sih? Virtual Private Network kan, di mana kita seakan-akan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan virtual gitu? Apa misalnya virtual memory, virtual virtual box, virtual machine, virtual private network. Virtual itu adalah seakan-akan lah gitu ya. Saya virtual machine. Kalian punya mesin yang seakan-akan kayak dia itu running seperti OS biasa, padahal dia running dibuatlah environment-nya misalnya kayak ada dua user nggak saling lihat, nggak saling sharing, dia mereka nggak saling tahu gitu, karena itu dibuat environment-nya terpisah. Jadi mereka mengakses apa ya instruksi yang berbeda, memori yang berbeda, tapi nggak saling mengenal gitu. Itu kita bisa bikin virtual kayak separated environment atau kayak virtual memory. Virtual memory itu gimana? Virtual memory itu seakan-akan kita punya memori yang besar dan cepat gitu. Padahal itu yang sama OS tuh dibuat algoritma di mana kita bisa kayak punya memori gede banget nggak bisa habis gitu. Padahal itu sebenarnya kayak caching gitu. Kita memanfaatkan memori kecil tapi cepat sama memori besar tapi lambat. Diatur sedemikian rupa jadi virtual memory seakan-akan dia tuh cepet dan besar padahal enggak gitu.
Nah, virtual private network juga gitu kan. Dimana kita seakan-akan tuh network, tapi private. Aduh, bentar lu. Pesan Grab dulu. Ada aja hari ini memang sekarang. Aduh, ya Allah. Sabar ya. Dari sini ke lalu ini ya. Ini emak minta dipesenin Grab. Kayak gitu deh. Ada aja. Tunggu ya. Oh, driver. Ini jemput ibu saya. Oke, kirim dulu. Ya Allah. Oke. Dah, sekarang kita punya virtual private nih. Intinya tuh gini. Jadi virtual private itu menyediakan channel di mana dia itu membuat orang tidak mengenali IP address kita gitu secara secara umum tuh gitu. Jadi misalnya kita pakai VPN. Kalian dulu pernah nggak ngalamin kayak internet apa sih dulu istilahnya kalau dulu tuh tar lo. Layanan apa sih yang Telkom punya yang dia suka ngeblokir kita nggak boleh Netflix dulu inget gak? Terus caranya gimana? Kalau saya kalian ya pastilah kalian udah tahu ya misalnya nggak bisa akses suatu. Kenapa kalau kita mau akses website tertentu pakai VPN jadi bisa? Itu karena kita nggak ketahuan gitu. Jadi contoh gini ya, misalnya nih ini kita nih. Terus kita tuh bisa connect ke internet pakai apa? Internet provider kan? Misalnya pakai apa? IndiHome, IndiHome ya kalau nggak salah ya. Ini kan pakai koneksinya IndiHome kan? Nah, si IndiHome tuh kan punya DNS kan? Nah, kalau misalnya kita request nih, gue mau akses Netflix gitu, ketahuan sama sama si internet providernya, diblokir kan? Lalu gak boleh akses Netflix gitu. Jadi nggak bisa kan? Nah, pada saat misalnya, ya udah gue pakai VPN ah gitu ya. Kalian pakai VPN nih, gitu. Jadi kayak virtual private network. Jadi IP kalian tuh nggak ketahuan sama ini internet provider ya, bukan IP address ya, internet provider ya. Si internet provider tuh sebenarnya dia tuh kan tahu ya IP address siapa aja yang masuk ke dalam jaringannya dia kan dia ngasih nomor. Nah, itu tuh kayak sekolahan tahu ini murid gue dari seragamnya, bener nggak? Nah, ini tuh kayak kalian nggak pakai seragam gitu. Jadi kalian misalnya ke Teliu nih pas hari bebas gitu kan nggak ketahuan tuh mana yang mahasiswa Teliu mana yang bukan. Karena nggak ketahuan. Nah, itu tuh eh, ya kayak gitu virtual private network itu di mana ada jalur yang nggak ketahuan. Jadi si internet provider ini nggak bisa ngeblokir. Karena dia nggak tahu kita siapa gitu. Kayak misalnya gini, nggak boleh nggak boleh keluar dari Teliu ya, semua mahasiswa Teliu, semua pakai seragam. Nanti kan yang nggak boleh keluar cuma yang pakai seragam kan. Yang nggak pakai seragam nggak ketahuan kan, dia boleh keluar atau boleh masuk atau gimana gitu ya. Pokoknya nggak jadi nggak bisa difilter gitu. Nah, atau salah satu cara kan gitu. Kalau kita mau kabur dari blokir gitu kan, makanya internet tuh nggak bisa diblokir. Kita bisa pakai VPN atau pakai apa? Pindah DNS-nya, pindah pakai DNS-nya Google. Jadi pakai DNS-nya Google, N1 Google apa gitu. Kenapa pakai DNS-nya Google? Karena di DNS-nya Google itu nggak difilter. Jadi kalau saya kalian mulai, kalau ganti DNS bukan DNS-nya
punya provider pakai DNS-nya Google, jadi bisa ke Netflix. Soalnya di DNS-nya Google tuh Netflix nggak difilter gitu, orang-orangnya gitu. Jadi eh semua data yang lewat sini tuh dienkripsi, lihat deh, sehingga mencegah peretas dan penyedia layanan internet, ini ESP ya, untuk mengakses informasi sensitif Anda gitu. Jadi nggak kelihatan, gitu kan? Kita bisa merubah lokasi virtual, tapi intinya gitulah. Kebayang ya, VPN tuh kenapa bisa gitu gitu. Tapi kan kadang-kadang kalau misalnya kalian pakai VPN, nih saya juga pakai VPN, mana ya VPN saya di sini? Itu jadi nggak bisa main Roblox gitu ya, karena emang sama dia di filter gitu. Gitu, ya. Harus. Tapi saya cariin kasus-kasus. Nah, itu jadi ceritanya gitu, ya. Jadi ini DMZ dan publik dan seterusnya. Itu bisa kita, nah ini nih ya. Jadi kalau ini secara umum, ini gimana bacanya? Berarti kita punya virtual machine, data center, internet perimeter, ada campus core, ada edge, di mana kita melayani device-device. Ini internet, ini ada software as a service, ini branch office, dia punya LAN, ini ada DMZ yang membatasi, terus kayak gitu. Nah, tunggu ya, saya di mana ya bahannya? Saya mau nunjukin dulu ke kalian, sabar. Oh ini ya, ini tadi ya, sabar. Kita sekarang coba lihat ya. Hmm, ChatGPT apa mana ya? Saya mau minta bikinin, tunggu. Tunggu, tunggu, tunggu. Contohnya di mana ya? Oh, coba ya dia bisa kasih Kak. Sebenarnya ada sih. Hmm, gini gini. Kemarin, ada gambarnya. Aduh, di mana ya waktu itu contohnya? Sabar dulu. Ini deh. Saya ngasih contoh yang, sebentar ya. Sebentar dulu. Udah sampai grabnya. Udah belum sih?
Oh, udah. Oke. Saya pernah itu ada contoh deh. Firewalls itu. Ntar dulu ya, saya cariin dulu sabar. Security ya, contoh. Ada sih contoh, tunggu. Oh, saya tes aja ya, coba ya. Hmm, nah, saya cari. Ada ada ininya, ada linknya. Cyber security. Kita latihan dulu aja, bentar. Harus saya cari dulu ya, sabar. PBS nggak sih? Tapi ini cyber mission kayaknya. Sabar. Ayo. Oke. Latihan dulu ini. Oh ya, PR ini aja deh sekarang kerjain. Hmm, kalian berarti ngerjain yang ini. Defending dan semuanya. Ini deh kayaknya. Play the games deh. Tunggu sabar. Ini, ya this one. Yuk, screenshot ya, kumpulin jadi PR ya. Tunggu. Hmm, coba. Ini harusnya gampang banget sih sebenarnya. Tapi berarti kalian harus, nih saya start ya. Lihat per ini. Ada gampang tahu, ayo cepet. Tapi ada skornya nggak ya? Udah lah, pokoknya kalian kerjain semuanya deh. Ya, tunggu. Saya bikinin dulu di Google Classroom. Berarti kalau udah selesai kan udah boleh pulang. Tapi lumayan ini banyak. Tunggu. Apa? Ngelag. Ah deh mas mah. Bisa ngelag banget. Deh mas di tempat yang suka itu ya, yang internetnya nggak bagus ya. Gimana dong? Susah. Tadi saya bikinin dulu soalnya deh. Oke. Berarti sekarang Kamjar tugas berapa? Berarti minggu depan mau saya bikinin tugas apa ya? Tunggu sabar. Assignment 8. Tuh kan berarti enak kalian kalau ini udah beres udah nggak punya PR. Assignment 8. Yes. Jangan.
Python. Kalau nggak salah itu tuh ada setting DMZ juga deh. Nggak tahu deh kalau terlalu gampang ya udahlah kalian yang bahagia lah. Harusnya kalau deadline-nya kalau sampai top minggu depan ya harusnya hari ini selesai kan. Today aja ya sampai jam 02 PM. eh Close submission ya. Kalau udah, ayo setengah jam. Selesai nggak sih? Lupa lagi saya dulu ngerjainnya berapa lama ya. Ini close-closein dulu. Hmm. Oh ya, tugas udah aman nggak? Ini objektifnya ada banyak ya. Ini kan sebenarnya cuma eh ada timnya, terus kita harus meminimumkan risk, tapi meminimumkan budget juga. Jadi harus gimana? Ayo. Ini saya udah berapa menit tadi kerjain. Screenshot jangan lupa tiap level. Ini SOC ya. Security Operations Center. Kenapa? Demas masih taruh, taruh nyangkut. Alamak. Ada. Aduh, ya udah nggak apa-apa lanjut aja. Lanjut aja nggak apa-apa. Ini ada banyak tahu kerjain semua ya. Saya cek dulu ada berapa level sih sebenarnya. Hmm. Ini kan protect, defend, analyze sama strike. Terus udah gitu ultimate change. Kayaknya nggak selesai deh kalian. Nggak apa-apa. Hmm. Tapi selesai nggak ya? Saya lihatnya sampai jam 2. Kalau nggak selesai nanti saya perpanjang. Mana? Silver. Eh, di-upload ya nanti hasilnya kan saya pengen lihat pada bagus-bagus nggak? Yang ini kan build cyber system kan. Kalau yang ini kalau nggak salah kalian ngecek mana yang kira-kira attack atau bukan. Yang ini eh ngelihat message digital. Woi. Wow, oke. Good, good. Terus deh Mas, lanjut. Strike, track down, ini nih agak susah. Nah, kalau nggak salah yang Ultimate Change Challenge deh yang kalian harus ngatur database di mana. Lupa loh, saya udah lama. Database di mana, firewall di mana, eh, terus apa intrusion detection di mana. Lupa lagi tapi I really forgot ini gamenya ini. Tapi seru sih. Semuanya dari 3 level ya. Aduh, pengen lihat, gimana ya? Ada berapa orang sih? Kalau bisa pada share screen deh. Pengen lihat. Ayo, semangat. Ada lagi yang mana ya? Yang network ya?
Oh iya, saya mau ngecek yang itu dulu yang minggu lalu, bentar. Wah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh lah. Baju 101 ya? 14? Nggak apa-apa. Nggak, sampai saya mau ngecek yang minggu lalu. Tuh kan, pada belum kumpulin dah. Nah, sambil saya periksain deh. Kalian sambil ngerjain, saya meriksa. Akam gimana? Udah. Ya deh, Akam boleh deh. Hafid belum. Ahmad Farhan. Aduh, ada namanya. Ahmad. Kok mana? Ih, catatan 80 deh kalau nggak ada catatan kuliah. Nah, gini dong. Aminul Akbar. Hah? Hah, kok ada sertifikat? Emang ini free? Free, berbayar. Modul 5. Oh, oke. Semua udah ya nih berarti ya? Catatan mana? Bagus. Ya, return. Anindita. Oh, dia catatannya rapi. Oke, mantap. Ayo, Didit. Oke, good. Bagus. Return. Saya sambil ngambil kopi, tunggu. Cek lagi. Ataya. Conclusion udah belum Ataya? Dikit lagi satu. Conclusion dikit lagi. Ih, mana catatan? Udah, Ataya catat apa dia? Autentik lah setidaknya. Oke. Awang. Nah, gitu dong. Awang, tapi mana? Awang tugasnya nggak ada. Cuma catatan doang. Ya Bu, yang apa yang di web itu saya belum.
Ya udah 20 dulu nggak apa-apa ya, Wang. Nanti Ya, dilunasin ya. dulu. Oke. Chandra, Anda beres nih kemarin nanya-nanya nih. Aman. Ih, Anda nomor 7 kenapa? Ini pula laptop saya mati, jadi nggak sempet. Oke. Kalau sempat dilengkapin, Chandra. Dikit lah ya. Yo, Return. Nanti dia loncat yang itu keburu. Demas belum ngumpulin Demas loh. Dika beres. Catatan mana Dika? Wih, Dika tulisannya. Tapi oke lah, saya suka deh. Bisa lihat tulisannya. bagus banget itu, Bu. Iya, sampai gimana ya? Sampai kayak matanya tuh sampai kayak gitu. Tajem-tajem Einstein kayak gitu, Bu, nulisnya, Bu. oh ya spiking gitu kayak wow gitu kayak ini font yang kalau ditaruh tuh kayak kecolok-colok matanya. Tapi bagus ah autentik. Nih Diva Seha. Ayo, tugas 6 dan 7-nya Ya, Bu, belum. belum, Bu. Ayo Diva semangat. Saya kasih berarti berapa? Sudah ada catatan 20 itu kurang berarti kurang 2 80 60. Berarti 60 nih. Kasihan deh 70 deh. Ayo Diva semangat. Oh, nih posting. Oke. Elsya belum. Fadli Wafi. Aduh, catatan dia rapi. Oke. Tapi Fadli mana Fadli Wafi? Oh, berhasil. Sudah. Mudah ya? Oke, sip. Hazel. Aduh, internet dia lag tiba-tiba. Maafkan. Kan saya jadi disconnect. Ini apa sih yang nggak secure? Ini takut. Ya, Fazel mana tadi? Oh,
Ah, ini tamat nih, berarti udah. Yes. Ada jatuh banget Fazel. Ya, kenapa ini lambat? Oke, Fazel return. Next. Fazel udah habis. Gambar ini internetnya deh yang kacau deh. Ya Allah, mau aksen aja susah loh. Absen dulu. Tunggu dulu. Pamjar. Ting nong.
Sekarang pertemuan 13. Oke, berarti saya harus bikin bahan itu ya. Kuliah dan latihan. Baik, lalu Demas berarti ada ya. Tunggu dulu ya. Eh, saya buka pintu dulu sebentar ya. Oke, kita absen, absen. Ini udah nih. Screenshot. Lihat catatan Hafiz dulu. Sambil menilai. Oke lah. Oke, Fis. Aman, Fis. Tapi nggak ada nilainya. Ibu Ah, mau nanya Bu, boleh, Taya. Gimana? ini ngerjain game-gamenya ini sampai Hmm. dapat gol apa gimana Bu? Sampai tamat. Sampai sini. Sampai bisa ke nge-unlock Ultimate Challenge sampai selesai. Sampai final. Dari saya 97% Bu. Yang mana? Yang baru apa satu? Yang mana? Yang tadi paling atas nggak tahu, saya pencet aja playing now, terus asal pencet. Hehe. Screenshot biar saya bisa lihat ya. Oke Bu, Oke, good, 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 good. makasih Semangat, Bu. semangat. Iya, Ataya. Oke. Ngumpulin dulu yang habis, terus kita absen dulu. Kita absen dulu. Bentar, ayo dong, semangat dong. Nanti pengen saya lihat, kok bisa budget bisa 101, Bu? Bisa gitu ya, Nin ya? Jadi boleh dong. Oke, Demas ada, Demas kan? Ada. Ya, Bu. Oke, bentar. Ini kok jadi gede sih? Demas ada, Elsya. Elsya nggak ada. Amanta Bondan? Hadir Elsa Bu. ada, Bu. Oke. Amanta Bondan ada. Ada, Bu. Asik, oke. Diva Seha ada ya? Bu. Ya. Ramdhani. Hadir, Bu. Oke. Noval. Hadir, Bu. Oke. Chandra ada. Hadir, Bu. Sip. Labib. Hadir. Siap. Ika mana Ika? Hadir, Bu. Oke. Ihsan Nur Alamsah. Ihsan Nur Alamsah. Dika. Hadir, hadir. Andoni. Hadir, Bu, hadir. Oke. Ataya ada ya? Awang mana? Awang tadi ada ya, Awang? Ada, Bu, hadir. Aminul Akbar, Aminul. Hadir, Bu. Aminul bukan Minul yang di TikTok ya? Yang suka kemacetan di Bojong Soang. Kenapa, Bu? Aminul bukan Minul yang di TikTok yang suka macet di Bojong Soang. Enggak ya? Kayaknya Enggak. bukan deh, Bu. Enggak. Ya emang pasti bukan sih. Kayaknya FYP kita beda juga. Geraha Kristo Itu mana? Minulaf, Bu. Minulaf. Oh, Gerak, dia tahu, Wina tahu. gerak Kristo hadir, Bu. Geraha Kristo, iya Wina tahu ya. Jose, Geraha Kristo ada Jose. Hadir, Bu. Oke, Fahril. Hadir, Bu. Oke, Wina ada. Raizu, Raizu. Fauzan El Fatur Rahman. Hadir, Bu.
Oke. Anin ada ya? Nandita ada. Rizky Faisal? Bu. Rizky ada. Hafiz Rizik. Hadir. Oke. Fazel ada ya Fazel? Fazel nggak Hadir ada. Bu, hadir. Ada, Ahmad. ada. Oke, Ripki. Hadir, Bu. Oke. Nararia Effendi. Hadir, Bu. Oke. Hanif Saputro. Hadir, Bu. Oke. Fadli Wafi Firdaus. Hadir, Bu. Ibu Tania. Anindita hadir. Iya, Nin ada udah dicentang kok. Oke. Oke, Ibu. Maaf tadi nge-lag Ibu wifi-nya. Iya. Oke. Tania mana? Hadir, Ibu. Tania sama Wina. Iya, Ibu. Oke. Ahmad Farhan. Ih, nggak ada. Hadir. Oke. Lagi Soalnya main ada game, deh Bu. harus. Soalnya ada. Tadi ada ngoceh. Soalnya. Aduh, disconnect. Rafki. Hadir, Bu. Oh, oke. Rafki mana? Rafki. Rafki nggak ada. Andi Bu, Muhammad. Rafkinya lagi ke toilet, Bu. Ih, oke. Andi Muhammad. Hadir, Abid. Bu. Oke. Austin. Hadir, Bu. Oke. Abdul Hakam ada ya? Hadir, Ibu. Oh ya ada. Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Nggak ada. Muhammad Hafiz. Ibu, Taufik ada, Ibu. Muhammad Hafiz ada? Hadir, Bu. Siap. Kiki Amelia. Hadir, Ibu. Wah, asik. Karir mah nggak pernah ada ya. Wina, Bu, Raizu nggak ada. Bu, Iksan hadir. Oh, Ihsan ada. Oke, udah nih. Kita cek dulu. Join 32. Masuk. Ada yang berdua-berdua. 38. Oke. Sekarang kita cek pekerjaannya. 10 menit lagi. Selesai nggak sih? Udah pada level berapa sekarang? Bu, itu yang diselesainnya game 1 aja, Bu. Enggak semuanya. Nggak selesai ya? Yang Sampai mungkin sini. Harus sampai Banyak. Ultimate Challenge. Belum, Banyak ya? Bu. belum selesai, Bu, Banyak. kalau sampai ultimate, Bu. Oh, ya Belum, udah. Bu, belum. Saya baru yang Jadi- Kok atas kayak aja. susah Ya gini, udah Bu? ditambah. Iya, Biarin Bu, atuh. susah, Bu, ini, Bu. Ini buat anak kecil. Wah, susah, Bu. Tongkat Susah, mulu, Bu. Bu. 99% budgetnya habis. Rugi dong perusahaan. Ya udah nih, berarti berapa waktunya? 2 minggu. Hehe. Gimana ya? Seminggu, Bu. Seminggu. Ah, suka males deh nanti ditinggal tidur dah sama dia. Tahun. Enggak, Bu, nggak ditinggal tidur, Bu. Ini Oh. dikerjain Bu, sekarang nih, Bu. abis Kerjain ini saya sekarang langsung ini. kerjain, Bu. Mission brief. Saya Pesawat punya terbang baru 3. sekarang. Kita semua mah Ada suka yang udah belajar, Bu. ngumpulin. Ya, sokat tuh. Ntar Ataya Wah. udah masukin. Mau lihat dulu. Ataya udah sampai mana? Kita intip. Level 1. Gak apa-apa, update aja terus update lagi ya. Tapi paling nggak Sekarang udah. lagi bikin pesawat, Bu. Meninggal kayaknya orang kalau saya bikin pesawat. Jangan. Jangan. Kak Kiki, Kak Kiki. Jose mana Jose? Jose kan udah 4 lagi. Holy moly. Bu, Jose. bedanya Charlie sama Alphatim apa, Bu? Beda aja. Nggak tahu. Beda aja. Beda tim aja. Kayak decision si Alpha lebih pengaruh gitu. Mungkin ya, bobotnya lebih tinggi, nggak tahu dia yang bikin lah. Pokoknya kita gimana caranya adaptasi sama movement tim lain gitu. Ntar dulu, ini siapa? Jose, budget 96%, exemplary, risk 15%, kok jago? Wow, level 3. Tadi level berapa? Level 2. Oh iya, Jose. Kumpulin aja sebanyak mungkin, nggak apa-apa. Fisik udah pada catatan. Banyak yang belum, Bu. Apa? Challenge yang lain. Gak apa-apa, semuanya harus ada. Pokoknya semua harus tamat ya. Oke, Oke, Bu. Jose udah. Tapi belum dinilai ya, soalnya kan nanti ditambahin lagi. Nararia ngapain dia? Coba kita lihat.
Silver. Oh iya bener ya. Oh gold, ini gold. Level 3-nya dia Awas gold. Nararia. Aduh, gold. Ajarin aku dong. Silver level 3. Oke. Nararia. Taufik Siregar. Silver. Oh, dia ngerjainnya di handphone. Kelihatan. Susah nggak sih kalau di handphone kecil-kecil ya? Kelihatan, Bu. Katanya gampang lah orang main Mobile Legend aja bisa pakai handphone. Sampai gini doang mah gampang katanya. Oke, oke, oke. Kan? Ya udah deh, waktunya dipanjangin. Tapi pengen lihat yang kalian tuh saya sebenarnya pengen lihat di level yang challenge itu ada yang materi kita hari ini. Ya udah berarti ini udah pada ngumpulin. Ntar saya cek satu lagi, Pak. Sabar. Mau ngecek ini kok gini ya. Oke. Ini kan sama sertifikasi, susah sertifikasi lah. Ini mah anak bayi yang mainnya juga nggak. Oke, udah dilanjut ya. Udah absen nih. Pokoknya kumpulin, kerjain langsung tamatin. Dah, sampai ketemu minggu depan. Nanti saya cariin materi lagi. Kalau materi slide kan udah habis. Nanti saya kasih materi lain. Saya bikinin. Oke? Oke, thank Oke, you Ibu. guys for today. Yeah, Bu. Yes, of Dadah, course. Wina. Thank you. Thank Thank you you. so much, Kita Ibu. nih. Thank you so much. Oke, Thank you so thank much, you, Bu. Bu. Thank you, Yes. Bu. Terima kasih, Bu. Dadah, Bu. Sehat selalu, Hope you Ibu. have a great day, Bu. Dadah. Arigato, Let's arigato. have a great day, Iya, you Mom. have a great day too. Sehat selalu, Ibu. Bye-bye. Thank you all. Makasih Abdul Taufik. Dadah. Makasih, Bu. Makasih Ahmad, Farhan. Bye-bye. Bye all. Jangan ketiduran.